Halo teman-teman, yuk kita bahas soal ujian sekolah tingkat SD atau madrasah. Simak baik-baik ya. Hubungan antara makhluk hidup A dan B berdasarkan gambar berikut terjadi karena pada tanaman A ini, huruf A tersebut menunjuk pada tanaman paku simbar menjangan. Dan B sebagai tanaman inang. Nah, hubungan yang terjadi pada dua tanaman tersebut adalah hubungan komensalisme. Hubungan komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak dirugikan. Menguntungkan satu pihak, sedangkan satunya tidak dirugikan ya, bukan dirugikan. Nah, jadi hubungan komensalisme, pihak yang diuntungkan adalah paku simbar menjangan. Dia merasa diuntungkan, tapi tanaman inang ini bukan berarti dia merasa dirugikan karena disinggahi oleh tanaman A. Tapi tanaman inang ini tidak merasa diuntungkan atau merasa dirugikan. Tanaman paku simbar menjangan atau tanaman A sering menempel pada tanaman lain atau tanaman inang, yang merupakan hubungan komensalisme. Tanaman A hanya menempel pada batang atau daun tanaman B untuk mendapatkan tempat hidup dan cahaya matahari. Jadi, tanaman A yang berada di tempat yang lebih tinggi dengan bantuan tanaman inang akan mendapat cahaya matahari lebih mudah ya. Terus selanjutnya, tanaman A tidak mengambil sari makanan maupun air dari tanaman B. Jadi, meskipun tanaman A atau tanaman paku simbar menjangan ini menempel dengan tanaman B, urusan makanan itu masing-masing ya. Kayak misalnya tanaman yang diserap oleh tanaman B bukan berarti diserap oleh tanaman A. Nah, selanjutnya tanaman B tidak terganggu. Nah, berarti tidak merasa dirugikan oleh tanaman A. Maka hubungan ini bisa disebut sebagai hubungan komensalisme. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Tanaman A membutuhkan tanaman B untuk dapat bertahan hidup. Lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan gambar tanaman berikut. Jadi gambar ini adalah tanaman sawo. Sawo ya guys. Sawo ya teman-teman. Pertanyaannya, tanaman tersebut dapat dikembangbiakan dengan cara pohon sawo atau tanaman sawo jenis
tanaman buah berkayu keras yang umum dikembangbiakan dengan cara pertama, generatif. Generatif melalui biji. Ini bisa menggunakan biji dari sawo yang sudah matang. Yang kedua adalah vegetatif. Vegetatif atau mencangkok. Nah, cara mencangkok ini bisa dilakukan supaya dapat mendapatkan tanaman tunas yang baru lebih cepat. Nah, melalui mencangkok ini kita bisa mendapatkan bibit tanaman sawo ini lebih cepat. Tapi coba kita analisis jawabannya ya. Menggunakan biji, yang A menggunakan biji dan setek batang. Jawabannya salah. Maksudnya bukan setek batang, tapi yang tepat adalah mencangkok. Nah, kalau setek batang ini lebih sering digunakan untuk tanaman tebu. Selanjutnya yang B. Nah, ini sesuai ya dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, menggunakan biji dan mencangkok. Ini jawabannya benar B. Coba kita lihat jawaban C, menggunakan geragi dan merunduk. Nah, untuk ini itu lebih banyak digunakan untuk tanaman stroberi untuk geragi. Stroberi, geragi, atau alamanda. Alamanda merunduk. Nah, buat tanaman yang dikembangbiakan dengan cara geragi atau merunduk ini tidak cocok untuk tanaman berbatang. Nah, kalau tanaman sawo ini kan berbatang ya, jadi kurang cocok. Nah, salahnya yaitu menggunakan akar tinggal dan mencangkok. Yang akar tinggalnya salah, mencangkoknya benar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Cara perkembangbiakan hewan dalam tabel berikut ini yang benar adalah, mari kita amati tabelnya. Untuk opsi A, hewannya tikus, cara perkembangbiakannya dengan melahirkan. Yang opsi B, gambar hewannya itu kadal ya, dan cara perkembangbiakannya melalui melahirkan. Untuk opsi C, ini gambar capuk, cara berkembangbiaknya melalui bertelur atau bertelur melahirkan. Dan untuk opsi D yaitu hydra dengan fragmentasi. Nah, jawaban yang benar yang mana? Kita coba lihat jawabannya satu persatu. Tikus itu benar dengan cara melahirkan. Selanjutnya yaitu kadal. Kadal itu bukan dengan cara melahirkan, tapi dengan cara bertelur. Nah, untuk capung itu juga salah. Bukan bertelur dan melahirkan, tapi yang benar itu adalah bertelur saja, tidak melahirkan. Nah, untuk yang hydra, fragmentasi juga salah, karena yang benar itu dengan membentuk tunas. Jadi hydra itu membentuk tunas untuk menjadikan individu baru. Tunas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Lanjut ke soal selanjutnya. Pada musim dingin, beberapa jenis hewan yang hidup di benua Eropa seperti beruang dan bajing beradaptasi dengan melakukan hibernasi. Cara adaptasi pada kedua hewan tersebut bertujuan untuk hibernasi adalah
Perilaku yang dilakukan oleh beberapa hewan. Perilaku yang dilakukan beberapa hewan. Seperti beruang dan bajing. Saat musim dingin atau di wilayah yang memiliki suhu ekstrim. Nah, saat hibernasi hewan akan yang pertama, tidur panjang. Jadi selama hibernasi, hewan-hewan seperti beruang dan bajing itu tidur panjang ya di dalam persembunyiannya mereka biasanya. Tempat yang hangat gitu guys. Terus selanjutnya, mengurangi aktivitas tubuh secara drastis. Ini juga berkaitan dengan yang pertama, tidur panjang, berarti beristirahat secara panjang ya. Beristirahat panjang atau minim aktivitas. Selanjutnya, menurunkan detak jantung dan laju metabolisme. Detak jantung dan laju metabolisme. Terus hewan juga kan tidak makan atau minum dan hidup dari cadangan lemak dalam tubuhnya. Makan dari cadangan lemak. Cadangan lemak. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Menghemat energi. Seperti beristirahat panjang, minim aktivitas, ini kan demi menghemat energi. Menurunkan detak jantung dan laju metabolisme demi menghemat energi mereka. Jadi supaya mereka bisa bertahan di suhu yang ekstrim dengan dingin yang sangat ekstrim, mereka melakukan hibernasi guna menghemat energi mereka dan dapat bertahan hidup. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa menonton video pembahasan lainnya ya. Dadah.